Oke, baik. Selamat pagi, MIPA 9. Ya, Bu, pagi. Oke, hari ini kita pertemuan kembali. Ibu juga tidak akan presensi supaya tidak memakan waktu. Sudah Ibu download secara otomatis. Oke, sebelum kita lanjut ke materi dari penjelasan Bu Erna, kemudian latihan soal hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan kuantum. Ada berapa jenis bilangan kuantum? Ada berapa jenis bilangan kuantum? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Kuantum utama, kuantum azimut, azimut, kuantum magnetik, magnetik, sama sama kuantum spin. Oke. Good. Kemudian kita kemarin juga sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Ada 3 aturan. Aturan yang mengatakan bahwa pengisian elektron itu harus tingkat energi yang paling rendah itu azasnya siapa? Aufbau. Oke, azasnya Aufbau. Kalau tidak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama dalam satu orbital atau tidak boleh spinnya itu sama arahnya. Itu punyanya siapa? Larangan Pauli. Larangan Pauli. Oke, good. Yang terakhir, aturan apa? Kaidah apa? Kaidahan. Kaidahan. Kaidahan bilang seperti apa? Intinya saja. Siapa yang bisa? Coba Marsanda. Pengisian orbital-orbital dari satu subunit mula-mula elektron menempati orbital sendiri-sendiri dengan spin paralel baru berpasangan. Oke. Jadi harus satu-satu dulu mengisi terminal orbital. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Waktunya hanya 45 menit. Kita latihan soal. Sebelum latihan soal, Ibu akan berikan penjelasan tentang aplikasi Nah, Ibu akan berikan contohnya tentang aplikasi atau hubungan dari bilangan kuantum dengan konfigurasi elektron, gitu ya. Bagaimana menentukan bilangan kuantum dari elektron suatu atom, gitu. Nah, kan kita sudah belajar bilangan kuantum tentang konfigurasi elektron juga sudah. Nah, ini contohnya, misalnya kalian diminta untuk menentukan keempat bilangan kuantum dari elektron-elektron yang ada di 5B. Ya, 5B. B itu adalah unsur boron. Maka langkah pertama tentu saja kalian harus membuat konfigurasi elektron. 1s2, 2s2, kan ini 5 ya, masih sisa 1, kemudian 2p1. Langkah kedua, kalian buat diagram orbital, atau ada yang mengatakan diagram elektron, atau Ibu mudah mengatakannya adalah kamar orbital. Jadi dibuat kotak-kotaknya dulu. S punya 1 kamar. Nah, isinya 2 elektron, berarti diisi dulu elektron dengan spin ke atas, kemudian baru spin ke bawah. S, 2S ya, karena sama-sama S, juga sama-sama punya 1 kamar orbital. Diisi 2 elektron, spin ke atas, spin ke bawah. Kemudian 2P, punya 3 kamar orbital. Elektronnya berapa? Cuma 1, berarti ya hanya diisi 1 saja. Bu, lah kamar yang 2 ini kosong, gimana? Ya nggak apa-apa gitu ya nak ya. Jadi itu artinya bahwa ya memang belum ada elektron yang terisi karena elektronnya hanya 1. Langkah selanjutnya kalian analisis 1 per 1 elektron. Karena di boron ada 5 elektron, maka nanti ada 5 set bilangan kuantum. Pertama, elektron yang pertama dulu, yang Ibu kasih tanda warna biru. Bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utamanya berapa? 1, karena dia di 1s2.
Bilangan kuantum L-nya berapa atau azimutnya? 0 karena S. Bilangan kuantum M-nya berapa? Magnetiknya 0 karena M itu mengacu pada L, dari min L sampai plus L. L-nya 0 berarti M-nya 0 gitu ya. Kemudian S-nya berapa? Plus setengah karena arah spin-nya ke atas. Kemudian elektron yang kedua, N-nya berapa? Tetap karena sama-sama di 1s2. L-nya 0, N-nya juga 0. S-nya berapa? Min setengah. Kemudian sekarang ke 2s2. Nah, elektron yang ketiga atau elektron yang pertama pada 2s2. N-nya berapa? 2 karena 2s. Kemudian L-nya berapa? 0 karena S. M-nya berapa? 0. S-nya nilainya berapa? Plus setengah karena arah spin-nya ke atas. Kemudian elektron yang keempat, ya, N-nya berapa? Tetap 2, L-nya tetap 0, M-nya tetap 0, kemudian S-nya baru min setengah. Sekarang yang 2P, 1, berarti elektron yang kelima yang menempati 2P1, ya. N-nya berapa? 2 karena 2P. L-nya berapa? 1 karena P itu lambang menggantikan angka 1 pada azimut ya. M-nya berapa? Nah, P kan punya M yang mengacu pada L. L-nya 1 berarti M-nya itu dimulai dari min 1, 0 plus 1. Nah, berarti kalau di kamar yang pertama ini min 1, berarti M-nya adalah min 1. Kuantum S-nya apa? Tetap plus setengah. Karena apa? Karena dia mengarah ke atas. Ya. Oke, sekarang kita berpikir secara logika yang 2P ini punya 3 kamar. Dia min 1, 0, plus 1. Gitu ya. Kan kita punya teori mekanika kuantum yang secara garis besar kita percayai sampai saat ini. Gitu. Nah, teori mekanika kuantum bilang bahwa elektron itu sebenarnya tidak bisa dipastikan secara pasti, ditemukan secara pasti, hanya kebolehjadiannya saja, gitu ya. Nah, Bu, kenapa kalau tidak bisa ditemukan secara pasti, saya kok bisa memasukkan ini ke pertama-tama min 1, gitu. Kalau misalnya saya masukkan pertama ke 0, gimana? Atau saya masukkan pertama ke plus 1, gitu. Boleh nggak, Bu? Boleh, ya. Tidak ada yang melarang itu sebenarnya, ya. Kalian min 1, 0 plus 1 pada P ini kan sebenarnya menggantikan PX, PY, PZ itu kan arah orientasi orbital dalam ruangan gitu. Jadi kalian masukkan sembarang, kalian beri nomor misalnya yang kamar pertama ini plus 1 dulu, baru di tengah-tengah 0, yang di sini min 1. Atau kamar pertama min 1, kamar pertama 0, kemudian kamar kedua plus 1, kamar ketiga min 1 gitu. Boleh. Tidak ada yang melarang sebenarnya secara konsep yang benar, tapi karena buku di Indonesia dan kita mematuhi materi yang sudah beredar di Indonesia gitu ya nak ya, dan menyepakati gitu, makanya kita gunakan bahwa kamar pertama ini nomornya harus min 1, kamar kedua nomornya harus 0 pada orbital P ya, kamar ketiga nomornya harus plus 1. Jadi kalau kamu memasukkan elektron pertama masuk ke orbital P harus ke kamar 1 dulu yaitu min 1. Baru ke kamar 2 yaitu 0, ke kamar 3 yaitu plus 1. Tapi kalau anak sains mikir secara kritis harusnya itu bisa mikir gitu ya nak ya, bahwa elektron itu sebenarnya nggak pasti, dia juga tidak bisa ditemukan secara pasti di mana, hanya kebolehjadiannya saja. Harusnya boleh dong saya temukan di mana-mana gitu ya. Tapi karena memang aturannya seperti ini, nanti kalau kalian tes pun juga mengikuti standarnya Indonesia, jadi pakai seperti itu. Ya, kalau yang S kan tidak ada masalah karena memang kamarnya jumlahnya hanya 1, 0 saja, gitu ya. Nanti yang D juga seperti itu. Sebenarnya kalian boleh menomori yang D itu mulai dari plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2, gitu ya. Atau 0 dulu, atau sembarang dulu, gitu ya. Tapi karena aturannya di Indonesia pakai, kalau D itu harus min 2 dulu, baru min 1, kemudian 0, plus 1, plus 2, secara berurutan. Nah,
jumlah set bilangan kuantum yang namanya satu set ini, nah N, L, M, dan S ini satu set. Berarti kalau ada 5 elektron berarti ada 5 set. 1 set, 2 set, 3 set, 4 set, 5 set. Kalau ada 10 elektron ya berarti ada 10 set bilangan kuantum. Oke. Sekarang contoh soal berikutnya yaitu menentukan bilangan kuantum elektron terakhir, ya, Ibu garis bawahi elektron terakhir dari suatu konfigurasi elektron atom dalam keadaan dasar. Contohnya, diketahui suatu atom unsur 3216X. 3216X berarti 32 ini nomor massa, 16 nomor atom. Yang kita gunakan adalah nomor atom yang bawah. Dengan konfigurasi elektron dalam keadaan dasarnya adalah, ini konfigurasi elektronnya sudah dinyatakan ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3p4. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nah, berarti langkah pertama, kalian harus menentukan dulu subkulit yang ditempati elektron terakhir apa gitu ya. Nah, dari sini kan kita udah tahu konfigurasi elektron itu harus dari dasar tingkat energi terendah dulu baru ke tingkat energi tertinggi. Kalau yang namanya terakhir, elektron terakhir pasti menempati yang tempat tertinggi gitu ya. Berarti yang terakhir adalah subkulit 3p4 gitu ya. Kemudian langkah kedua, kalian gambarkan bentuk orbitalnya. Bentuk orbital itu diagram orbital itu ya, kotak-kotak itu, bentuk orbital atau diagram orbital. Nah, kita gambar dulu 3 ya, karena P punya 3 kamar. Kemudian baru isi elektron pada masing-masing orbital itu. Diisi dulu ya, ini jangan lupa diberi nomor kamar orbitalnya, yaitu -1, 0, +1 karena dia P. Kemudian diisi dulu elektronnya 1, kan elektronnya jumlahnya 4, berarti elektron 1, elektron 2, elektron 3 dengan arah spin yang sama, baru elektron yang keempat. Nah, karena dia ditanya elektron terakhir, maka elektron keempat inilah yang ditanyakan berapa saja bilangan kuantumnya. Gitu ya. Kalian tidak perlu menuliskan langkah-langkah tentukan subkulit, gitu nggak perlu ya, langsung apa subkulit terakhirnya ditulis. Di bawahnya langsung digambar diagram orbitalnya, dituliskan nomor kamar orbitalnya, baru dimasukkan elektronnya. Nomor kamar orbital itu bilangan kuantum magnetik, ya. Itu lebih mudah supaya kalian lebih mudah mengingat-ingat. Nah, baru deh elektron terakhir ini kalian lingkari atau garis bawahi boleh. Berarti itu yang digunakan untuk menganalisis bilangan kuantumnya itu apa gitu, elektron terakhir itu. Sehingga elektron ini ya, yang Ibu garis bawahi warna hijau ini, yang Ibu lingkari, ya, berwarna hijau ini, maka N-nya sama dengan 3, karena dia berada di 3P4. L-nya sama dengan 1, karena dia berada pada P. Ya. Kemudian M-nya sama dengan -1, karena dia berada pada kamar orbital dengan nomor M-nya sama dengan -1. Kemudian S-nya berapa? -1/2 karena arah spin-nya ke bawah. Ya. Sekarang kebalikan dari contoh soal sebelumnya. Contoh soal ini adalah menentukan konfigurasi elektron suatu atom dalam keadaan dasar dari suatu bilangan kuantum elektron terakhir. Tadi kalau sudah ada konfigurasi elektron, sekarang adalah disuruh menentukan bilangan kuantumnya apa, elektron terakhir gitu ya, Nak ya. Kalau sekarang beda. Kita sudah ada bilangan kuantum elektron terakhir, kalian diminta untuk menentukan konfigurasi elektronnya itu bagaimana gitu ya. Ini biasa soal yang keluar juga, jenis-jenis seperti ini. Diketahui
bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur X adalah N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan plus 1. Plus setengah, sorry. Tentukan konfigurasi elektronnya. Langkah pertama, kalian tuliskan dulu ya, tentukan nama subkulit yang ditempati elektron terakhir. Karena N sama dengan 3 dan L sama dengan 1 ya, maka nama subkulitnya adalah 3P. Karena L sama dengan 1, 1 itu mewakili P. Sudah. Langkah kedua, tentukan jumlah elektron dengan menggambar orbitalnya. Karena spin plus setengah, maka panahnya itu mengarah ke atas ya. Karena tadi kan udah tahu subkulitnya itu adalah 3P. Kita tuliskan dulu. Ya, 3P kan punya 3 kamar. Tulis kamarnya dulu gitu ya. Baru diisi elektronnya. Nah, diingat ketika mengisi elektron ternyata M-nya sama dengan min setengah. M-nya sama dengan min 1. Berarti berhenti di min 1. Karena S-nya plus setengah, berhenti di arah spin ke atas. Ya. Beda dengan contoh sebelumnya. Ibu berikan contoh sebelumnya tadi. Ini kan, ini ya, spinnya kan min setengah. Kalau ini spinnya min setengah, ternyata jumlah elektronnya itu ada 4 karena dia berhenti di min 1, arah spinnya ke bawah gitu ya. Tapi kalau ini tadi spinnya ke atas. Nah, spinnya ke atas ya. Kalau misalnya M-nya diganti min 2 berarti ada 2 elektron. Min 2. Ada plus 1 misalnya, M-nya diganti plus 1 berarti ya 1 elektron dimasukkan, 2 elektron dimasukkan, 3 elektron dimasukkan, berhenti di plus 1 karena M-nya sama dengan plus 1. Arah S-nya kita anggap tetap plus setengah gitu ya. Kalau misalnya M-nya min 1 tapi S-nya min setengah, jadi nanti kayak yang soal berikut sebelumnya jatuhnya ada 4 elektron, berarti min 1 diisi ke arah atas, 0 diisi ke arah atas, plus 1 diisi ke arah atas, baru min 1 diisi ke arah bawah. Berhenti di min 1, tapi S-nya min setengah. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, setelah ini kita kan jadi tahu, oh ternyata subkulitnya 3P, jumlah elektronnya ada 1, berarti ditulis 3P1. Gitu ya. Berikutnya, karena kalian disuruh untuk menentukan konfigurasi elektronnya seperti apa gitu ya. Ini adalah konfigurasi elektron yang ditempati elektron terakhir. Berarti 3P1 kita letakkan di belakang sendiri. Nah, baru jalan ke sebelum 3P1 adalah 3S. Diisi maksimal S2, berarti 3S2. Sebelum 3S ada 2P. Diisi maksimal P, boleh 6, berarti 6 maksimal, berarti 2P6. Sebelum 2P ada 2S, berarti 2S2. Sebelum 1S, sebelum 2S ada 1S, 1S2. Gitu ya. Sebelum 1S sudah nggak ada, 1S itu yang pertama. Nah, jadi bisa disimpulkan konfigurasi elektron unsur X itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Begitu, siapa yang bisa menjawab berapa kira-kira nomor atom dari unsur X itu? Nomor atom unsur X itu berapa? Siapa yang 13. 13. Siapa yang menjawab ini? Relasa. Relasa. Dari mana nak 13? Dari mana Cahyo? Nah, 13. Kamu dapat 13 dari mana? 2 tambah 2 Ya. tambah 6 tambah 2 tambah 1. Oke, good. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Karena ini atom netral, maka sama dengan jumlah elektron juga. Jadi kalau kalian sudah menghitung jumlah elektron pada atom netral, maka itu namanya nomor atom.
Ini ya, nomor atomnya bisa dihitung dari 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. 12 tambah 1, 13. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin kalian menjawab LKS itu, soal LKS itu. Ibu ingin yang pertama coba jingga yang pertama. Jingga ada nggak? Soal yang pertama. Elektron dalam sebuah, ya jingga, Cahayu. Coba ya, yang pertama ya, soal yang pertama. Elektron dalam sebuah atom menempati subkulit 4s. Berapa nilai bilangan kuantum N dan L elektron tersebut? Oke, jawabannya jingga berapa? N-nya 4, Bu. Oke, good. N-nya 4 karena apa, Nak? Karena bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Oke, good. L-nya berapa? L-nya L-nya 0, Bu. Kenapa Cahayu bisa 0? Karena halo? Halo, Maaf, Jingga. Bu. Putus-putus tadi. Oh iya. Iya, Bu. Ya. Kenapa? Kenapa bisa 0 L-nya? Putus. Halo? N. Kenapa L-nya bisa 0? Putus-putus ya? Jawab di chat saja. Kenapa nak L-nya bisa 0? Putus-putus ya? Coba jawab di chat saja. Kenapa L-nya bisa 0? Halo, bisa mendengar suara Bu Erna nggak yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Oke, Bu. Oke, yang lain. Kenapa nak Ya. kenapa L-nya itu 0? Karena S Karena S kan 0. Oke, good. Mudah sekali ya. Oke, sip. Berikutnya siapa ya? Oke, berikutnya At-Tahir. Coba. Iya, Bu. Nomor 2 ya, Nak ya. Yang apa, Bu? Tentukan bentuk konfigurasi elektron dan diagram elektron orbital dari atom berikut. Yang A dulu, 27CO. Konfigurasi elektronnya saja sebutkan. Yang A itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sama 3d7. Oke, very good. Nah, ini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Berapa jumlah elektronnya itu, Tahir? 27. 27. Kalau begitu diminta untuk menggambar diagram elektronnya atau diagram orbitalnya. Ibu tanya saja. 1s2 ada berapa kamar orbital? 1 kamar. Kamar, oke. Isinya berapa elektron, Nak? 2. 2. Oke. 2s2 ada berapa kamar elektron? 1 kamar.
1 kamar. Isinya berapa elektron, Nak? 2 juga. 2 juga. Oke. Sekarang yang P ada berapa kamar? Ada 3. 3. Isinya berapa elektron? 6, Bu. 6. Gimana cara mengisinya? Mulai dari ke atas dulu. Ke atas. Nah, selanjutnya Atas lagi. di Iya lagi. kamar kedua. Oke. Kemudian atas lagi. Selanjutnya Ke bawah. oke. Kemudian 3S2 ada berapa kamar elektron? Ada 1 kamar. Kamar elektron. Oke, isinya berapa elektron, Nak? 2 elektron. Elektron. Sekarang 3P ada berapa kamar elektron? Ada 3. Isinya berapa? Ada 6. Oke. 4S. Isinya berapa elektron? 2. Sekarang 3D7 ada berapa elektron? Ada berapa kamar elektron? Kamar orbital. Ada 5 kamar. 5 kamar. Oke. Diisinya bagaimana? Isinya naik 5 kali, habis itu turun 2. Oke, good. Nomor kamar orbitalnya D itu berapa? Tahir. Ini kamar pertama ini nomornya berapa, 2. Nak? Oh, 2. min 2. Tandanya apa? Min 2. Oke, good. Kamar yang kedua ini nomornya berapa, Nak? Min 1. Min 1. Kamar yang ketiga? 0. 0. Kamar yang keempat? 1. 1. Kamar yang kelima? 2. Plus 2 gitu ya. Ada plus, ada Iya. minnya ya. Oke, good. Thank you, Tahir. Very good. Oke, nomor yang B, coba Yustiara. Ada Yustiara? Ada Yustiara, halo? Ya, Yustiara. Bisa dengar suaranya Bu Erna Cahayu? Oke. Sekarang yang B, Nak ya. Nomor 2 yang B. 32 GE. 32 GE. Bagaimana konfigurasi elektronnya? 1S2, kemudian setelah 1S2 2S2, oke. 2P6, Oke, good. 2P6, kemudian 3S2, 3S2, setelah itu 3P6, oke. S2, Oke, good. 4S2, kemudian sudah berapa itu, Nak? Sudah 20. Sampai 4S2 itu sudah 20 ya. Ya, sudah 20 berarti kurang 12. Setelah 4S2 berapa? Halo? Halo Yustiara? Putus-putus? Oke, Zaki, coba Zaki melanjutkan. Setelah 4S2 berapa, Nak? Zaki bisa dengar suaranya Bu Erna? Bisa. Oke, setelah 4S2 berapa, Nak? Untuk GE.
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Kata Yustiara tadi sudah sampai di sana. Setelah itu, berapa? 3D 7. GE kok sampai 4S2 ini nilainya udah 20. Nilainya sudah 20. GE kan 32, berarti kan kurang 12. Setelah 4S2 masih ada 12 elektron yang belum terdistribusi. Berarti setelah 4S2, 3D 10. 3D berapa, nak? 3D 10. Zaki, Yustiara. Ini Yustiara lagi. 3D 10, Bu. Yustiara, ini Yustiara. Ya, Ya, 3D 10. Oke, good. Setelah 3D 10, berapa, nak? P2. 4P2. Oke, diulangi sekali lagi. Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, oke, 1S2, 2S2, 2S2, kemudian 2P6, 2P6, kemudian 3S2, oke, kemudian 3P6, 3P6, setelah itu 3S2, 4S2 atau iya, 3S2. 4S2, 4S2, kemudian 3D10, 3D10, kemudian 2. 4P2. 2. Oke, good. Kalau begitu sekarang 1S2 ada berapa kamar orbital? 1, Isinya berapa elektron? 2, Ya, oke, good. Oke, ini kamar orbitalnya dulu. 2S ada berapa kamar orbital? 1. 1. 2P? Ada 3. 3S ada berapa kamar orbital? 3S2. Ada 1. 3P6 ada berapa kamar orbital? Ada 3. 4S2 ada berapa kamar orbital? Empat S2 ada berapa kamar orbital? 4S2. Kamar orbital itu ditentukan oleh apa, nak? Tempatnya atau S-nya? S, ya, ditentukan oleh S. Berarti hanya ada satu kamar orbital. Iya, sama dengan 1S, 2S, 3S, semuanya 1. 4S juga 1. Oke, 3D10 ada berapa kamar orbital? Ada 5. 5, oke, good. 4P2 ada berapa kamar orbital, nak? 3. 4P2, oke. Good. Sekarang ngisi elektronnya, 1S2. Gimana cara Yustiara mengisi elektronnya? Satu S2 ini, gimana cara Yustiara mengisi elektronnya? Naik dulu, Bu. Oke, naik dulu. Setelah itu Turun ke bawah. oke. 2S2, gimana cara mengisi elektronnya? Naik lagi. Oke. Kemudian Turun. turun. Oke, good.
2P6. Bagaimana cara mengisi elektronnya? Naik 3 kali, Oke, naik 3 kali. Setelah itu, terus turun 3 kali. ya, 3P6 sama 4S2. Sekarang Bu Erna tanya yang 3D10. Bagaimana cara mengisinya, Nak? Naik 5 kali, Naik 5 kali. Oke, sepertinya ini sinyalnya susah ya. Kemudian turun 5. 5. Oke, good. Sekarang 4P2 gimana cara mengisinya? Naik 2 kali, Naik 2 kali di mana? Oke, setelah ini di kamar nomor berapa? nomor 2. Oh iya, no. Di kamar kedua nomor kamarnya itu 0 ya, Nak ya? Iya. Ya, kamar-kamarnya kan min 1, 0 plus 1. Oke, good. Berikutnya, Panji coba. Panji bisa mendengar suaranya Bu Erna? Panji. Halo Panji. Panji tidak ada. Rajendra, ada Rajendra? Halo Rajendra. Tidak ada. Ya Bu, halo. Ini siapa? Rajendra. Ya Bu, Rajendra Bu. Oke. Panji nggak ada ya? Panji nggak ada. Oke, Rajendra. Nah, oke. Nomor berikutnya Rajendra coba. Nomor berikutnya Rajendra. Nomor 3 tidak ya, nomor 4 sekarang. Manakah konfigurasi elektron berikut yang tidak sesuai dengan larangan Pauli? Ada 1S, ada 2S, 2P gitu ya, Nak ya. Kemudian yang A itu seperti ini. Yang B seperti ini. Mana? Kira-kira Rajendra mana, Nak? Yang tidak sesuai dengan larangan Pauli. Yang tidak sesuai itu yang A Bu. Oke. Lah, Ya yang ya, oke, yang A. Larangan Pauli bunyinya intinya gimana sih? Menurut pemahaman Rajendra tuh larangan Pauli itu bilang gimana sih? Menurut kata-kata kamu sendiri aja. Intinya ya Bu. Ya, intinya. Posisi elektron yang mengelilingi inti atom tidak dapat ditentukan secara pasti gitu loh. Loh, larangan Pauli kok. Larangannya Bu. Larangannya itu bahwa dalam satu atom tidak diperbolehkan terdapat 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Ya, atau arah spinnya yang sama. Kalau begitu, Ya. Jendra tadi bilang bahwa A. Kira-kira di antara 1S, 2S, sama 2P, diagram mana nih yang salah? Yang mana? Yang mana? Kan kamu tadi sudah milih A. Yang 2P Bu yang salah. Oh, oke, good. Yang mana? Yang ini? Yang paling kiri, ya. Oh, yang paling kiri. Good. Very good. Ya, ini yang salah. Nah, ini yang salah. Ya.
karena terdapat 2 elektron dengan nilai keempat bilangan kuantumnya sama atau arah spinnya sama. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa dengan cara seperti ini, elektron kan sama-sama negatif. Kalau arahnya sama seperti ini, artinya tolakan mereka semakin besar sehingga dia tidak stabil. Gitu ya. Ibaratnya kalau kalian berteman, maksudnya harus ada sisi saling melengkapi gitu ya. Kalau seperti ini artinya nanti akan bertengkar gitu, energinya akan terlalu besar. Nah, kalau yang bawah ini jelas sudah. Ya, logikanya gitu. Pokoknya Bapak Paul itu bilang nggak boleh ada dalam satu kamar orbital spinnya sama. Gitu ya, arahnya sama. Oke, good. Berikutnya. Panji tadi tidak ada, Panji. Coba sekarang Suci Novia. Suci ada, nak? Suci Novia ada? Tidak ada? Nabila Agustin ada? Suci Novia, Nabila Agustin? Ada tidak? Oke, kurang sedikit saja biar LKS-nya selesai yang ini. Kalau begitu Marsyanda, ada Marsyanda? Saya mendengar Bu Erna? Ya, Bu. Oke, good. Marsyanda, coba Cahayu. Yang pertanyaan terakhir di LKS, ya, pertanyaannya adalah elektron dalam atom dinyatakan dengan bilangan kuantum berikut. Kedudukan elektron dalam atom dinyatakan dalam bilangan kuantum berikut. A dan B ada seperti itu. Nah, kira-kira mana yang itu pertanyaannya kurang ya, Bu Erna. Mana yang bilangan kuantum ini, bagaimana pertanyaannya di LKS itu? Kemungkinan ada atau ya, yang kemungkinan ada? A atau B? Ada apanya, Bu? Marsyanda sudah mengerjakan ini atau belum? Oh, ya. Sudah. Sudah ya? Ya. Itu pertanyaannya coba, ini Ibu tambahi dulu. Yang kemungkinan, bagaimana? Pertanyaannya bawahnya gimana nak bunyinya? Keempat bilangan kuantum mana yang mungkin untuk orbital 3D? Oke. Keempat bilangan Oke, sudah Ibu berikan. Oke, kira-kira yang mana, Marsyanda, dari analisis kamu? Yang adalah A, Bu. soal. Oke, yang A. Kenapa kira-kira nak seperti itu? Karena subkulit 3D memiliki N sama dengan 3 dibagi L sama dengan 2, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, sehingga N sama dengan 3 dibagi L sama dengan 2, dibagi M sama dengan 0 dibagi S sama dengan plus setengah dapat memenuhi orbital 3D. Oke. Itu subkulit yang terbentuk ini apa ini? N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. Subkulitnya apa? 3D berapa gitu? Jumlah elektronnya berapa? Bisa nggak? Sudah menemukan itu atau belum? Belum, Bu. Belum, oke. Kalau begitu, udah bisa tahu bahwa kenapa kok saya milih A. Lalu kenapa B kamu salahkan? Apanya yang salah? Karena tidak dapat memenuhi orbitnya 3D karena nilai bilangan magnetiknya
M sama dengan min 3, seharusnya nilainya antara min 2 sampai plus 2. Oke, good. Dijawab begitu saja juga sangat oke. Kalau lebih lengkapnya lagi harusnya Marsyanda bisa memberikan gambaran itu. Ya, nah Bu. ini ya, subkulit yang terbentuk 3D karena N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, gitu ya, 3D. Kemudian kamu gambarkan, nah ada kalau D itu ada 5 kamar orbital dan dia berhenti di M sama dengan 0, jadi ini ditulisi dulu nomor kamarnya, dan S sama dengan plus 2, jadi elektronnya masuk sampai dengan M sama dengan 0 dengan arah spin ke atas. Berarti elektronnya nanti bisa masuk di sini, ya. Nah, 1, 2, 3. Bentar, ini jadi tidak ada elektronnya. Oh, sorry. Nah, ini maksudnya Bu Erna. Nah, ini kamu tuliskan nomor kamarnya kan, karena M-nya, kamu lihat ya, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan plus setengah itu berarti spin-nya mengarah ke atas, dan berhenti di kamar nomor M sama dengan 0. Nah, begini. Berarti sebenarnya... Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Oh, Slide-nya tidak muncul. Iya, PPT-nya nggak muncul. oh iya, sorry. Sudah muncul? Sudah. Ini ya, nak. Iya, 5A ini ya. Oke, nomor 5A kenapa bisa seperti itu ya? Tadi sudah benar karena ini memenuhi semua syarat kata Marsyanda tadi. Nah, ini bentuknya dia kan 3D. Karena apa ya? Karena N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Kemudian di bawah 3D itu harusnya kamu gambarkan orbitalnya. Ada 5 kamar, kemudian ditulisi nomor kamarnya. Min 2, min 1, 0, plus 1, 0. Cara memasukkan elektronnya ya, ini kan sudah dikasih info bahwa M sama dengan 0. Berarti nanti elektronnya akan berhenti di M sama dengan 0. Tanda panahnya kemana? Ke atas, karena S-nya sama dengan plus setengah. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya, itu adalah elektron terakhir mengarah ke atas karena spin-nya itu plus setengah dan berhenti di orbital 0 karena M sama dengan plus 0. M sama dengan 0, plus 0 sih. Nah, jadi subkulit yang terbentuk bukan 3D lagi, tapi harusnya kalian sudah bisa menambahkan berapa elektron yang ada di sana. 3D3, karena dia masuk 3 elektron. Gitu ya. Kalau misalnya M-nya ini berubah jadi plus 1, berarti ada 1 elektron lagi, karena dia berhenti di plus 1. Berarti 3D4. Misalnya M-nya plus 2, berarti berhenti di plus 2, berarti ada 3D5. Gitu ya. Ini tetap M sama dengan 0, tapi S-nya diganti min setengah, berarti dia nggak berhenti di tanda panah ke atas, tapi berhenti di tanda panah ke bawah. Berarti ini harus kamu penuhi dulu. Ada elektron ke atas, ada elektron ke atas sampai plus 2, baru elektron ke bawah di min 2, elektron ke bawah di min 1, dan elektron ke bawah terakhir di nomor kamar 0. Ya, karena S-nya misalnya kita ganti dengan min setengah. Gitu. Nah, nanti latihan-latihan lagi. Ini terus kita gunakan model-model. Oke, sudah. Kalau tadi sudah penjelasannya sudah sangat baik karena M-nya itu sama dengan minus 3. Plus 3 itu tidak terbentuk, ya. Memang kalau nilai L-nya 2 berarti mulai dari min 2 sampai 7. Oke. Thank you. Lebih 3 menit. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya? Oke. Setelah ini apa pelajarannya? Biologi. Bu. Biologi. Oke. Thank you.
seperti biasanya Pak Isa kan setelah nonton video dicatat gitu ya. Ibu sudah berikan seluruh PPT-nya. Kalian catat dengan baik untuk belajar gitu ya. Itu tidak digunakan oleh Bu Erna tapi digunakan demi kebaikan kalian sendiri. Jadi kimia kalian catat supaya nanti ada catatan ketika kelas 11. Misalnya kalian nggak diajar Bu Erna tapi masih punya catatan. Karena kimia itu terus berkelanjutan. Gitu ya. Oke, terima kasih MIPA 9. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. Bu. Oke.